Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya kita akan membahas dua topik bahasan lainnya. Yang pertama yaitu mengenai baju dengan model sambungan di bawah payudara. Atau biasanya kalau di kita-kita dikenal dengan model baby doll. Pola dasarnya, pola dasar apa saja, caranya sama persis caranya. Ini hanya kebetulan ya saya pakai pola dasar yang ini. Mau yang dengan kupnat 1 maupun tanpa kupnat sama saja caranya. Nah, kita bahas dulu yang potongan bawah dada, yang baby doll. Kita akan bahas pola badan atasnya. Untuk rok sambungannya nanti akan dibahas di macam-macam rok. Sekarang kita fokus dulu ke pola bagian atasnya. Pertama yang kita lakukan yaitu mengukur dari bahu melewati payudara yang terbesar hingga ke bawah payudara. Lalu ukurannya kita gunakan di pola dari ujung bahu ke bawah. Berapa hasilnya? Misalnya di saya hasilnya 35. Lalu kita ukurkan di pola juga kita ukurkan 35 ke bawah. Ini misalnya ya. Dari ujung leher sampai ke bawah. Lalu ini kita tandai. Lalu kemudian dari tanda ini kita tarik garis lurus ke arah samping untuk menentukan batas bawah polanya. Seperti ini. Lalu kita garis. Nah, polanya jadi terpotong, nanti yang bagian bawah sudah tidak lagi terpakai. Lalu sisi sampingnya, sisi samping ini kita naikkan kurang lebih 3 cm. Lalu kita hubungkan melengkung ke arah bawah payudaranya, kurang lebih seperti ini. Nah, lalu yang belakang ini kupnatnya jadi kecil ya, yang depan. Tidak apa-apa, kita jahit sesuai dengan bentuk kupnatnya. Lalu yang belakang juga demikian, kita samakan garis sisi depannya berapa, kita ukur dulu. Kupnat tidak diukur ya, dilompati kalau ada kupnat sisi samping seperti ini. Lalu kita samakan ke yang belakang. Ini sudah sama, lalu kita tarik garis untuk yang belakang sebagai batas sambungannya. Lalu ini bisa kita sempurnakan dengan turun 1 cm pada bagian tengah belakang. Dan lalu kita bentuk pola sambungannya jadi lengkung seperti ini. Nah, jadi kupnat belakangnya juga jadi mengecil. Nah, ini dijahit saja sesuai dengan bentuk kupnatnya, walaupun kecil tidak mengapa, nanti di badan jadinya hasilnya pas. Nah, kira-kira seperti ini bentuknya. Ingat ya, ini berlaku untuk semua jenis pola, baik pola kupnat 2, kupnat 1 maupun tanpa kupnat. Lalu yang kedua, ini adalah bagaimana cara memotong pola apabila panjang bajunya berada di antara pinggang dan panggul. Contohnya seperti ini ya, dengan kupnat. Atau tanpa kupnat juga tidak mengapa sih, caranya sama saja. Tapi yang ini kebetulan dengan kupnat. Contohnya seperti ini ya, kita menginginkan baju di atas panggul dan kita juga menginginkan bentuk baju yang meliuk mengikuti bentuk tubuh kita. Jadi polanya seperti ini. Ini untuk pola apa saja bisa ya, dengan kupnat 2 maupun kupnat 1. Ini di saya kebetulan kupnat 2. Kita panjangin dulu kupnatnya sama seperti kemarin membuat blus. Panjangnya sepanggul. Lalu dari panggul ini kita ukur panjang bajunya berapa. Kita ukurnya juga dari bahu. Misalnya panjangnya seperti ini, kita ukur dari ujung leher. Misalnya segini, jadi dia berada di antara pinggang dan panggul. Lalu setelah itu ini kita tarik garis lurus rata sebagai batasnya. Kita tarik seperti ini. Nah, ini diluruskan begini saja, potongannya itu juga nggak masalah, tergantung kesukaan. Atau kalau mau lebih bagus lagi, nanti hasil sisinya, sisi sampingnya ini bisa juga dinaikkan sejauh 1-3 cm. Ujungnya kita naikkan, di sini misalnya saya naikkan sejauh 3 cm. Kemudian kita bentuk lengkung, ini menuju garis potongannya seperti ini.
Kemudian yang belakang kita samakan sisinya dengan yang pola depan. Kita ukur hasilnya berapa untuk batas belakangnya. Lalu kita tarik garis lurus. Setelah itu kita turunkan 1 cm supaya bentuk lengkung belakangnya tampak lebih bagus. Lalu kita bentuk seperti ini. Nah, ini sudah selesai proses merubah polanya. Jadi kupnatnya nanti terpotong. Jadi tidak ada bagian runcingnya di bagian bawah pola kupnatnya. Nah, ini maaf keterusan menggarisnya untuk yang pola belakang. Nanti jadi kupnatnya kepotong segini, tidak masalah. Ini tinggal langsung disambung saja. Nah, jadi nanti kupnatnya kepotong gini. Paham ya? Nanti ini tetap dijahit sebagaimana mestinya walaupun terpotong. Yang belakang, yang depan juga sama. Ini walaupun terpotong. Jadi kupnatnya nanti tidak ada ujung segitiganya pada bagian bawah. Paham ya untuk konsep pecah pola yang dua ini?